Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Ayyuhal waladu hey iling-ilingo anak, malam ta'mal ing dalam selagine orang ngamal sapa sira, lam tajid moko ora bakal nemu sapa sira al ajroh ing ganjaran. Hukiyah dan ceritani opo anna rojulan sak temene wong lanang mimbani Israilah saking kalangan Bani Israel iku abada nyembah sapa rajul Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala sab'ina ing dalam mangsa 70 apane sanatan taune. Fa'arada moko nuli ngarepaken sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ayyajluwahu ing yento ngatonaken sapa Allah ing rajul alal malaikati ing atase para malaikat. Fa arsalah nuli ngutus sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring rajul malakan ing sak malaikat yukhbiruhu kang ngabari sapa malakan ing rajul annahu ing sak temene rajul ma'atil kal ibadati sertane mengkono-mengkono ibadah iku layaliku ora patut bihi kelawan rajul apa dukhulul jannati mlebu swarga. Falamma balaghahu moko ing dalem semangsane nekaaken sapa malak ing kalam atau ing khobar kisama. Qalah moko jawab sapa al-abidu wong kang ahli ibadah, nahnu utawi kita iku khuliqna den dadekaken sapa kita lil ibadati krana arai ibadah. Fayam bagi moko sayukjo lana kadwe kita apa an na'budahu yento nyembah sapa kita ing Gusti Allah. Falamma raja'a moko ing dalam semangsane wis bali sapa al malaku malaikat qala moko ngucap sapa malak ilahi duh pengiran ingsun anta utawi tuan iku a'lamu azat kang luweh ngudaneni bima kelawan barang kolah kang dawuh sapa rajul ing ma. Faqala nuli dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala idzan ing dalam nalikane jawab artinya qala al-abid itu huwa utawi abid atau rajul iku lam yu'rid ora tau minggu sapa rajul an ibadatina saking ibadah ing ingsun. Fanahnu moko utawi ingsun atau kita ma'al karomi sertane sifat loman iku la nuqridu ora bakal ninggal paring rahmat sapa ingsun atau kita anhu saking rajul. Ishhadu nyeksekno sapa sira kabeh ya malaikati duh para malaikat ingsun anni ing sak temene ingsun iku qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahu maring rajul
Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Wahai anakku, selama kamu itu tidak beramal, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan sebuah pahala. Ini yang seperti sudah kami jelaskan kemarin, bahwa dalil ini bisa dijadikan sebagai landasan kehidupan secara umum. Siapapun yang tidak beramal, maka dia tidak akan dapat sebuah keberuntungan, gitu. Atau dalam dunia kerja, kalau kita tidak kerja maka ya tidak dapat upah. Kita masuk ke dalam pabrik, nyampe di sana kita diam saja, tidak ngapa-ngapain, tentunya tidak akan digaji oleh Pak Bos, itu tidak akan digaji. Kita dapat gaji karena ada perbandingan amal. Begitu juga ibadah. Kalau kita hanya diam saja tanpa amal, tidak beramal apapun, maka jelas ya tidak dapat apa-apa. Karena ibadah itu ya ibadah, ngabdi kepada Allah itu juga bil lisan wa bil fi'li wa bil i'tiqad dan seterusnya, wa bil qalbi. Hati itu bagian daripada niat, lisan dengan ibadah secara lisan atau lafdiyah nantinya, kemudian perbuatan itu secara fi'liyah. Seperti dalam sholat ada niat, ada rukun secara qauliyah, ada rukun secara fi'liyah. Itu bisa jadi sholat, dan sholatnya bisa sah, sholatnya bisa diberi pahala jika tiga komponen dari af'al ini sudah dimiliki atau dilakukan oleh seorang hamba. Ini ada satu cerita unik, bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menyembah Allah selama 70 tahun lamanya. 70 tahun dia itu ibadah. Namun satu saat Allah menampakkan keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki yang ahli ibadah tadi di hadapan para malaikatnya. Dengan cara yang pertama, Allah di situ mengirim satu malaikat yang Allah utus untuk orang tadi. Tujuan yang kedua, memberikan kabar kepada laki-laki yang ahli ibadah itu bahwasanya dia yang ahli ibadah itu tidak layak untuk memasuki surganya Gusti Allah bersamaan dengan ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan. Artinya orang yang ahli ibadah itu walaupun sedemikian rajinnya ibadah, itu tetap dapat pesan dari pusat, yaitu Gusti Allah, bahwa dirinya tidak layak masuk ke dalam surga. Lantas bagaimana jawabannya ketika sudah disampaikan oleh malaikat? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini diciptakan hanya untuk ibadah. Jadi saya tidak ada urusan dengan neraka, tidak ada urusan dengan surga. Allah masukkan saya ke surga atau masukkan ke neraka, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Yang penting, yang menjadi urusan penting saya sekarang, saya ini hamba. Hamba itu diciptakan untuk ibadah. Ya, saya lakukan tugas saya sebagai hamba. Nah, ini yang dimaksud apanya, Banki? Bahwasanya orang yang betul-betul sadar akan kehambaan dirinya itu pasti akan beramal terhadap Allah secara sempurna. Artinya tidak ada tujuan selain Allah, itu maksudnya
mutlak karena Gusti Allah, bukan karena mengharap surga ataupun neraka. Ada saya kocak pengabdian yang sangat besar. Sama dengan sampeyan minta tolong kepada sang anak, kalau nanti punya anak, minta tolong belikan sesuatu di toko. Setelah datang pesanan sampean, langsung kalian kasih upah anak tersebut dengan mainan misalkan. Kemudian menolak sang anak. Ketika ditanya, kenapa kamu kok nolak nak dikasih mainan? Wong ini upah kamu, mau disuruh berbakti kepada orang tua. Bu atau pak, saya ndak butuh ini. Loh, lalu kamu kenapa kok mau setiap disuruh? Saya sadar, saya anak. Tugasnya saya hanya berbakti kepada jenengan. Dan ini bukan harapan saya. Karena saya sadar, ya saya lakukan, itu tugas saya. Kira-kira sampean marem apa ndak? Puas apa ndak? Dengar jawaban dari anak kita yang semacam itu? Pasti puas, daripada anak yang sama-sama nurut tapi ujung-ujungnya ingin dapat imbalan dari kita berupa hadiah atau mainan atau yang lainnya. Kita lebih puas sebagai orang tua karena pengabdiannya itu sangat-sangat tulus kepada dirinya, gitu ya. Dan ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwasanya yang penting kita itu beramal di dunia ini. Kita jangan sibuk mikirin nasib masuk neraka atau surga, tapi yang kita harus pikirkan apa yang jadi kewajiban kita sebagai hamba. Kita diperintah apa? Sholat, ya sholat. Kita diperintah berbuat baik, ya berbuat baik. Kita dilarang untuk mencuri, ya jangan curi. Itu saja sebetulnya tugas kita. Masalah nanti ditakdir celaka atau beruntung, itu takdir haknya Gusti Allah. Sama seperti kita disuruh doa kepada Allah, kita ya doa. Masalah diijabah atau tidak itu urusan Gusti Allah. Sepenting ada kesadaran diri bahwa kita ini siapa. Kita ini diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu dalam Quran. Saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Ini kata Allah. Falamma raja'al malak, ketika malaikat itu kembali lagi kepada Allah menyampaikan tentang apa yang sudah jadi jawaban dari seorang laki-laki tadi, malaikat berkata, ilahi anta a'lamu bima qala, ya Allah ajunan, panjenengan itu jauh lebih tahu tentang apa yang telah disampaikan oleh laki-laki itu. Lalu apa jawaban Allah? Wes, sekarang laki-laki itu perlu kamu ketahui, dia tidak pernah berpaling dari ibadah terhadap diriku. Selama hidup di dunia dia selalu fokus kepadaku, selalu perhatian kepadaku. Maka saya, Zat yang maha pemurah, Zat yang maha penyayang, tidak akan pernah berpaling dari laki-laki itu. Artinya saya pasti akan memberikan rahmat kepada laki-laki tersebut. Ishhadu, saksikanlah wahai para malaikat. Nah ini napanya bagi Allah membanggakan seorang ahli ibadah ini di hadapan para malaikat. Ya malaikati anni qad ghafartulah, saya telah betul-betul mengampuni dosa seorang laki-laki ini. Ini ada satu kaitan cerita dengan sebagian habaib, atau lebih tepatnya sebagian ulama. Ini kil, entah benar entah tidak, tapi ini saya dengar semacam ini. Ada seorang guru atau murabbi punya santri yang jadi wali. Ini semuanya sudah tahu.
seorang murabbi yang memiliki santri itu hebat santrinya, gurunya hebat, melahirkan santri yang hebat. Sang santri ini jadi wali, punya karomah yang luar biasa, yaitu kasyaf, bisa mengetahui nasib seseorang di masa yang akan datang. Ternyata satu ketika dia itu melihat seorang guru dan beliau menangis. Kemudian ditanya oleh sang guru, "Kenapa kamu kok menangis?" Dijawab oleh sang murid, "Saya melihat panjenengan wahai guru berada di nerakanya Gusti Allah, dan jenengan berada di nasib yang sial, nasib yang celaka, karena di kening panjenengan ada tulisan asyaki, 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 orang yang celaka, celaka, dan celaka." Lantas jawaban guru yang bijak, beliau tidak langsung marah, dan beliau pun tidak pernah marah. Jawaban beliau, "Nak, saya diciptakan oleh Allah bukan untuk mencari surga atau bukan untuk menghindari neraka. Saya beribadah selama ini bukan itu tujuan saya, karena itu bukan tugas saya. Tugas saya tetap ibadah walaupun toh takdirnya Allah berkata lain." Ini maksudnya, yang penting saya ibadah, saya tidak ngarep apa-apa, karena yang merintah itu Allah, ya saya lakukan semacam itu. Akhirnya besoknya sang santri mengetahui sang guru sudah dalam kondisi yang berbeda secara kasyaf. Di keningnya sang guru tadi itu tulisan yang kemarin ada berubah menjadi as-sa'idu, as-sa'idu, as-sa'id, orang yang paling beruntung, paling beruntung, dan paling beruntung. Nah, itu menunjukkan setiap amal manusia sekecil apapun tidak akan di situ dibiarkan tanpa balasan oleh Gusti Allah. Walaupun itu kecil, tetap tidak mubadir, karena kebaikan kecil itu tetap tidak akan dilupakan Allah dan pasti akan majziyun bih, dibalas dengan balasan yang jauh lebih sempurna. Makanya kita tahu, kita kalau beramal satu kebaikan maka balasannya 10 kali lipat. Ini satu kebaikan. Allah menkadung malas itu tak ngerogiin ke hamba, melebihi, malah bahkan sangat-sangat memuaskan. Ini gara-gara sibuk ibadah, akhirnya kalangan Bani Israel, satu orang laki-laki ini diampuni segala dosanya oleh Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.